Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Dan hari ini kita akan ngomongin satu buah handphone yang menurut gue adalah handphone dengan hardware terbaik di tahun 2020 untuk price range 6 jutaan, yaitu handphone ini, Huawei Nova 7. Benar, lo nggak salah dengar, gue tadi bilang kalau Huawei Nova 7 ini adalah salah satu handphone dengan hardware terbaik, walaupun secara software by default lo tidak mendapatkan Google Mobile Services, yang berarti ada banyak aplikasi yang tergantung dengan GMS atau Google Mobile Services yang tidak bisa lo gunakan. Bisa sih lo install GMS secara sideload, tapi Google sendiri mengklaim kalau cara itu tidak aman secara keamanannya. Jadi kita nggak tahu apakah datanya ada yang bocor atau segala macamnya. Walaupun mungkin lo beranggapan itu cuman klaim Google aja biar nggak beli Huawei, bisa. Tapi untuk kepentingan review kali ini pun gue memutuskan, oke, gue akan stay out dari sideload GMS. Gue stay dengan HMS aja di Huawei Nova 7. Dan nggak itu aja, gue pun mendampingkan si Huawei Nova 7 ini akhirnya dengan iPhone 8 yang selama ini jadi workhorse gue untuk masalah WhatsApp dan juga sesekali Instastory. Ya, Instastory gue masih suka pakai Android, jadi that was that. Yuk kita bahas Huawei Nova 7. Out of the box, Huawei Nova 7 ini emang dibuild tidak terlihat seperti handphone high-end. Logo Nova-nya di mana-mana banget, terutama untuk yang warna purple ini. Di sini gue bisa bilang kalau Huawei Nova 7 pengen banget kelihatan young dan juga fun. Walaupun skema warnanya tidak menafikan bahwa desain secara hardware Huawei Nova 7 ini fun banget loh. Nyaman digenggam dengan lekukan di bagian pinggir yang Masya Allah ini bener-bener tepat banget menurut gue. Dan tipisnya itu menyenangkan, 7,96 mili dengan lebar yang pas di tangan dan tinggi handphone yang ngebikin Huawei Nova 7 itu asik lah untuk pengoperasian harian di satu tangan aja. Sementara di bagian depannya Huawei Nova 7 ini dipilih memiliki layar 6,53 inci dengan panel OLED dan resolusinya FHD+. Desain kameranya punch hole di bagian kiri atas. Jadi experience multimedia udah pasti lebih pol, dan untuk masalah pewarnaan layarnya sendiri ini udah enak. Hasil video-video gue yang gue grading sendiri hitungannya sesuai dengan grading yang emang gue inginkan. Terus juga gue ngeliat beberapa konten kreator yang bikin video menggunakan EOS R5 dan juga A7S III. Ini punya warna yang pop, keluar, tidak over secara kontras, saturasi, dan juga ketajaman. Walaupun gue bisa bilang layarnya nggak sempurna, belakangan pas gue lagi pakai, gue baru sadar setiap kali gue pengen buka handphone ini menggunakan fingerprint sensor, tiba-tiba di bagian atas layar itu ada semacam garis-garis. Tapi catat, ini adalah review unit, jadi ya mungkin yang lo dapatkan berbeda. Untuk performanya sendiri, Huawei Nova 7 ini nggak main-main. Walau tidak menggunakan chipset tertinggi punya Huawei saat ini, Kirin 985 bisa dibilang sudah punya performa cakep. Disandingkan dengan RAM 8GB dan juga storage 256GB, hasil benchmark yang gue dapetin itu 653 untuk single core dan 2411 untuk multi core score kalau diukur menggunakan aplikasi Geekbench 5. Bener, ini mungkin tidak setinggi Snapdragon 855 atau mungkin tidak tinggi Kirin 980 bahkan, tapi untuk penggunaan harian rasanya super aman, ngebuka aplikasi gegas, loading time juga cepat, dan kalau kita main game layarnya responsif, seenggaknya untuk seorang casual gamer seperti gue, dan main CODM gue bisa mendapatkan settingan grafik yang tinggi. Sampai sini udah berasa lah ya, kalau dari beberapa part hardware yang gue sebutin, si Huawei Nova 7 ini sepertinya tidak ada celah. Baterainya kecil, 4000 mAh. Iya benar, tapi dengan satu kali ngecharge gue bisa mendapatkan si Huawei Nova 7 ini itu nyala selama 1 hari 19 jam. Kalau menurut lo kurang impresif, itu gue pakai dengan kondisi Huawei Nova 7 menjadi Wi-Fi hotspot dan nggak berhenti di situ. Screen on time-nya sendiri 5 jam 58 menit. Technically itu 6 jam, jadi ya baterainya lumayan badak. Dan kalau misalkan lo termasuk orang yang suka lupa ngecharge, tiba-tiba handphone lo mau jalan cuman baterainya habis, Huawei Nova 7 ini lengkap dengan Huawei 40W Supercharge. Jadi pada dasarnya lo bisa ngisi 0 sampai 100% dalam waktu 1 jam 4 menit.
Untuk masalah kameranya sendiri, oke, sepertinya gue perlu bikin dedicated review untuk kamera dari si Huawei Nova 7 ini. Jadi nanti mungkin akan ada video lebih panjang lah ngebahas kameranya doang. Cuman satu hal yang bisa gue bilang untuk saat ini, secara dynamic range Huawei Nova 7 ini oke banget, baik untuk kamera depan ataupun kamera belakang. AI-nya works really great dan gue bisa menggunakan si Huawei Nova 7 ini sebagai satu buah handphone yang kameranya gue jadiin bikin konten harian untuk Instagram atau mungkin bahkan YouTube. Satu hal yang gue rasain adalah lo perlu sedikit lebih jeli kalau emang ngambil gambar menggunakan Huawei Nova 7 karena gini, preview foto yang ada di aplikasinya dengan hasil fotonya sedikit berbeda karena image processingnya terutama di bagian exposure shadow itu jauh lebih kuat. Jadi ada sedikit perbedaan, tinggal pinter-pinternya kita terbiasa lah dengan aplikasi kameranya dari si Huawei Nova 7 ini. Sementara untuk mode videonya, gue lumayan kaget karena untuk mode 4K 30fps ataupun 1080 30fps, Huawei Nova 7 masih menawarkan kita stabilisasi yang bagus. Dan untuk bagian kamera depannya pun juga sama, punya stabilisasi yang bagus. Lagi-lagi di sini gue bisa bilang Huawei menawarkan optimalisasi hardware dan juga software untuk Huawei Nova 7 yang hitungannya handal. Oh by the way, untuk setup kameranya sendiri, 4 kamera di bagian belakang terdiri dari 64 megapiksel, 8 megapiksel ultra wide angle, 8 megapiksel telelens dan juga 2 megapiksel macro lens. Sementara kamera depannya itu 32 megapiksel. Jadi pada akhirnya gue bisa bilang kalau secara hardware si Huawei Nova 7 ini doing really good. Yang jadi masalah emang akhirnya adalah di softwarenya. Buat lo yang siap untuk pindah dari Google, walaupun gue akan akuin ya sangat-sangat sulit, itu bisa lo menjadikan si Huawei Nova 7 ini sebagai handphone harian lo. Walaupun lo harus mencari banyak-banyak aplikasi untuk menggantikan aplikasi lain yang biasanya mungkin lo gunakan. Jatuhnya secara UI mungkin tidak sebaik yang biasa lo gunakan, ataupun juga secara experience tidak sebaik yang lo gunakan. Tapi kalau lo rela berkorban untuk hardware ini, bisa. Apakah worth it? I don't know. Karena menurut gue yang paling worth it adalah memadukan antara iOS dengan Huawei Nova 7 ini. Jadi di sini lo masih bisa mendapatkan nikmatnya GMS, in a way juga mendapatkan experience yang berbeda dibandingkan dengan Android versi tanpa GMS yang ada di Huawei Nova 7. Tapi ini secara hardware super handal. Yang ini secara performa atau mungkin lo perlu GMS masih bisa didapetin di sini. Perpaduan kedua handphone ini super tepat. Kalau ini jalan sendiri, ya balik lagi, tergantung sekuat apa lo untuk berjalan dan mencari aplikasi-aplikasi penggantinya. Basically, that was the video for today. Kalau emang mungkin ada satu atau dua hal yang pengen lo tanya tentang si Huawei Nova 7 ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kita diskusi secara sehat. Dan buat sekarang, itu aja dulu. Silahkan klik like kalau lo suka sama video ini. Dan jangan lupa hit subscribe. Nyalain notifikasinya. Kita akan ketemu di video lain ngebahas tentang handphone, kamera, laptop, atau mungkin bahkan keyboard. Buat sekarang, Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.